Oke, jadi tadi tuh udah ngomongin tentang jurusan, kan aku yang berubah. Kalau Koko sih dari awal nggak berubah. Koko juga berubah nih. Berubah. Nah, kita berdua deh sama-sama berubah jurusan. Apa yang terlintas, tapi bedanya gini. Biar lebih jelas, kalau aku SMA yang berubah ke kuliah. Kalau Koko tuh pas masuk berubah. Jadi baru berubah di kuliah. Kalau sebelum masuk. Jadi bisa dibilang H-1 atau H-2. Jadi pertamanya itu mau international business. Udah ikut di aulanya gitu. Ada perwakilan yang ngomong kan, dean-nya. Dean itu apa ya? Kepala Kaprodi. Kaprodinya itu presentasiin satu-satu. Aku tertarik banget di hubungan internasional itu karena belajar bahasa. Sesimpel itu. Jadi pengen nih belajar bahasa lebih. Jadi samperin Kaprodinya, Pak, boleh nggak kalau misalkan saya masuk international business, kan fakultasnya bisnis, beda Kaprodinya. Tapi saya pengen belajar bahasa di hubungan internasional. Oh boleh, nanti saya yang arrange-in katanya. Cuman sampai H-1 nggak ada kabar. Karena ya beliau juga orang sibuk. Betul. Terus jadi pikir, daripada nggak bisa belajar, masuk hubungan internasional aja lah. Jadi H-1 ubah jurusan. Kalau Koko berubahnya gara-gara itu. Kalau aku sih, tadi aku bilang sih, soalnya pas presentasi kelas 12, kalau misalnya kalian tahu kan kelulusan itu salah satunya kan ada project-projectnya. Nah, project-project aku tentang presentasi gitu. Dan pas presentasi itu salah satunya aku masukin renewable energy. Dan di hari H aku presentasi, dari berapa banyak presentasi yang aku lakuin, yang keluar itu renewable energy lagi gitu. Jadi kayak udah destiny aja gitu, udah kayaknya emang kelas 12 harus ngambil ini deh. Dan lagi konsekuensinya sama lingkungan, kayak kemana-mana tuh bawa tas belanja sendiri, terus sedotan semuanya udah yang stainless punya. Dan pokoknya eco lifestyle tuh lagi booming-boomingnya lah pas saat itu. Jadi aku pikir kayaknya lebih menjanjikan deh daripada dokter gigi. Karena dihitung-hitung juga kan dokter gigi lumayan lama. Walaupun pas aku udah lulus tuh aku udah punya title seenggaknya, nggak kayak dokter umum gitu yang masih harus ngambil S2 lagi. Walaupun kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Cuman kayak ya udah dokter umum doang, terus mau jadi dokter apa lagi gitu kan harus ngambil. Kalau dokter gigi kan setidaknya keluar udah bisa praktek nih, tinggal nanti difokusin aja mau kecantikan mau apa. Jadi aku pikir kayak teknik lingkungan lebih menjanjikan. Cuman sempat kepikiran juga nih, jadi anak teknik itu kan nggak mudah, terus mau masuk ITB ya gitu sih. Dan kalau ditanya cara milih jurusan yang tepat gimana juga kayaknya agak sulit ya kok ya. Iya, harus tahu minat masing-masing. Iya benar banget, soalnya kayak aku juga baru kepikirannya tuh di akhir-akhir banget. Dan awal-awalnya juga nggak bisa langsung bilang kayak teknik lingkungan udah pasti aku banget gitu juga enggak, karena masih bingung juga kan. Bahkan di teknik lingkungan pun aku mau fokusin ke air, tanah, udara aja aku masih bingung gitu. Jadinya nggak bisa dibilang plek langsung dapat di jurusannya udah kayak paling oke banget. Koko juga sama sih, di hubungan internasional kan juga luas banget. Kalau ditanya mana yang paling klik banget juga kan nggak secepat itu pas masuk udah ini kayak udah paling deh gitu, nggak juga gitu ya kan ya kok? Iya, mungkin sedikit tip komunikasi lah, bangun komunikasi atau maintain terus komunikasi, banyakin komunikasi dengan orang terdekat kalian. Jangan asal dekat, tapi yang saling support, bisa orang tua, bisa kakak beradik, bisa teman juga, teman dekat, sahabat berarti ya. Mereka tahu kalian, mereka bakal support kalian. Tanpa tes minat bakat pun dari orang terdekat kalian, mereka udah tahu minat bakat kalian apa yang mungkin kalian belum kepikiran gitu loh. Mereka udah tahu potensi kalian. Kita ngarahin kalian lah, bukan ngarahin ya. Ngarahin di sini bukan berarti maksa, tapi kasih kalian referensi. Maksudnya kasih referensi di sini tuh lebih memperluas sudut pandang kalian gitu loh. Karena kalau kita cuman berpikir sendiri kan kita cuman lihat kayaknya aku udah paling oke di sini deh. Tapi menurut orang-orang tuh nggak bisa. Kamu bisa masuknya doang, belum tentu bisa survive. Pasti banyak lah orang-orang di luar sana tuh yang deket sama kalian, yang menurut kalian ini udah aku bisa percaya banget bakalan ngebantu kalian. Mungkin sepatah dua kata dari mereka tuh bisa jadi refleksi buat diri sendiri ya. Nggak perlu dengerin mereka cerita sepanjang lebar itu, enggak. Karena kalau emang yang udah benar-benar deket tuh pasti udah tau lah kayak selaknya dari kalian. Tambahan sedikit, dan moto hidupku, pilihan itu nggak ada yang salah, tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi gini, kalian untuk lanjut kuliah itu ada beberapa aspek. Ada yang prioritasin tempatnya, ada yang prioritasin jurusannya, ada yang prioritasin karirnya ke depan gimana, ada yang prioritasin gampang atau enggaknya. Jadi sah-sah aja. Misalkan aku suka nih gedungnya bagus, sah aja itu untuk pilih universitas karena gedungnya bagus. Cuman konsekuensinya gimana? Konsekuensinya kalau cuma pilih gedung, kalau misalkan jurusannya nggak cocok, susah nantinya untuk berkuliah. Jadi nggak ada yang salah kalau misalkan sekedar pilih gedung juga. Susah kalau kalian bisa keep up
bisa ngikutin pace-nya, itu kan nggak masalah. Nah, aku juga jadi kepikiran nih pas tadi Koko bahas itu. Jadi menurut Koko kita lebih penting buat pilih univnya dulu atau jurusannya dulu nih? Dari pengalamanku itu pilih jurusannya, nggak peduli universitasnya apa. Stick ke passionnya, minat, bakatnya apa. Kalau bakat sih biasanya kan tersalurkannya jarang banget yang sesuai ini, maksudnya sesuai untuk jurusannya. Tapi biasa kan bisa disalurkan ke hobi. Kalau dari pendapatku itu sesuai dengan minat. Karena mau sesusah apapun kalau kalian berminat itu pasti ngeluarin usaha ekstra dibandingkan yang nggak ada minatnya. Kalau dari aku juga sama sih, aku lebih setuju kalau ke jurusannya dulu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya ke univnya doang, misalnya kalian pengen banget masuk ITB atau masuk UI atau masuk UGM, tapi jurusannya nggak sesuai. Pertama bakalan susah banget buat nyelesain 4 tahun, karena kewajiban S1 kan 4 tahun. Jangankan 4 tahun ya, setahun pertamanya tuh pasti susah juga. Pelajarannya belum tentu disuka. Terus juga apa ya, tugas-tugas malah kesannya tuh tiap hari tuh jadi beban, bukan yang harusnya di-enjoy. Walaupun emang susah sih pasti kuliah gitu kan, karena kan kita belajar lebih detail. Tapi setidaknya kesusahan itu tuh masih diimbangin sama faktor kita enjoy gitu loh pas kuliah. Kalau kita nggak suka sama jurusannya, benar-benar 100% tuh beban doang gitu, nggak ada enjoy-nya. Tapi kalau misalnya kalian pilih jurusan, sesusah apapun itu, pasti masih ada sedikit deh kesenangan kalian kayak, oh ternyata ini ngebantu ya, oh ternyata ini tuh menarik ya. Walaupun emang pas jalanin juga pasti mengeluh mah, nggak mungkin enggak lah, namanya juga kita manusia. Enak gitu loh untuk karir path-nya ya kok ya. Iya. Karir path-nya jadi kayak misalnya anak tekling, kesini bisa, hubungan internasional kesini bisa gitu. Kalau kalian lulus misalnya di tambang, terus kalian nggak enjoy, nilai pas-pasan, jadi percuman gitu loh, 4 tahun terbuang sia-sia cuman gengsi alma mater aja. Menurutku sih gitu sih, jadi aku lebih setuju sama kayak Koko juga, jurusan itu paling penting. Nah kalau gitu Koko boleh cerita sedikit gak struggle pas waktu kuliah atau pas lagi sidang atau masa kuliah deh? Struggle dariku waktu kuliah itu lebih ke gini sih, karena kan di keluarga itu cuma berdua dan aku anak yang paling gede. Jadi apa-apa itu harus ngalamin duluan. Yang udah dikasih tahu kalau misalkan mau apply untuk beasiswa itu tahapnya gini, terus persyaratannya ini. Jadi benar-benar harus research sendiri. Gimana sih saya pusing. Karena berasa banget audisi ini kalau cuma sendiri. Topik selanjutnya kita bakal bahas struggle pas kuliah. Kalau struggle aku dari TPB berarti ya, TPB sampai tahun ini, sekarang ini aku semester 4 mau ke 5, udah ke 5 malah. Kalau Koko itu berarti struggle-nya selama pas kuliah sama mungkin sedikit tentang S2 kali ya Koko ya? Kalau di S1 sendiri, dari SMA ke S1, terus dari S1 sampai tingkat skripsi, itu susahnya karena nggak ada guidance sih, walaupun self-motivated. Guidance maksudnya di sini, walaupun udah dikasih tahu ya sama dosen itu untuk buat skripsi itu ada chapter 1, 2, 3, 4. Terus kalau misalkan untuk di kuliah sendiri lebih baiknya ngambil yang ini, masuk organisasi. Jadi sampai sebelumnya itu aku pernah join senat. Pas apply senat itu nggak tahu untuk requirements-nya apa aja, terus prosedurnya kayak gimana. Tapi setelah udah join, jadi bisa ngasih tahu gitu ke Adel, kayak gini loh requirements-nya, kayak gini loh tahap-tahapnya sampai ke skripsi nanti mungkin ya. Yang dibutuhkan itu intinya tuh ini gitu. Tapi setelah dilewati, ya ngerti tahap-tahapnya ini aja bisa di-share. Terus ngelanjut di internship pun kayak gitu, nggak ada gambaran internship tuh kayak gimana sih. Apakah yang magang itu cuman fotokopi bikin teh atau ada kerjaan banyak banget. Nah itu beragam banget gitu. Dan syukurnya sih puji Tuhannya pas masuk itu ini develop pengalaman banget, kerjaannya itu banyak banget, terangkapnya banyak banget. Tapi positifnya kan ya pengalamannya nambah gitu, dan sesuai juga dengan tujuanku, pengalaman-pengalaman di bidang-bidang yang related untuk lanjut ke S2-nya. Dan ternyata untuk S2-nya juga di European Affairs itu kan sangat bisa dibilang sangat sejalur. Jadi dari hubungan internasional, terus karirnya di Chamber of Commerce, Kamar Dagang yang dibawahin embassy, masih di lingkupnya hubungan internasional, dan lanjutnya di European Affairs. Sama seperti hubungan internasional bisa dibilang, tapi lebih terfokus atau spesifik di European side-nya. Struggle-nya untuk ke S2 ini itu setiap orang life crisis-nya beda-beda. Kalau aku pas di karirnya,
Jadi mikirin nih, masa tiap hari mau kayak gini terus cukup nggak sih sebenarnya S1, perlu lanjut nggak ya? Sampai akhirnya ada momentumnya ketemu, termasuk pandemi ini, jadi memutuskan untuk lanjut. Tanya orang tua juga sangat mendukung, tanya keluarga, berarti tanya ke Dede itu ngedukung banget. Jadinya fokus ngelanjutin S2 tanpa memikirkan nanti negaranya ini mau kayak gimana sih di negaranya. Pokoknya fokus benar-benar kayak tadi, balik jurusannya doang. Udah benar-benar sesuai, sedikit nemuin struggle-nya, ini yang jadi first priority atau second priority. Akhirnya lanjut, memutuskan, dan puji Tuhannya keterima untuk universitasnya, terus keterima juga untuk scholarship-nya. Even though itu sangat kompetitif, tapi puji Tuhan pakai banget untuk bisa keterima. Dan akhirnya lanjut. Ini berarti tinggal melanjutkan struggle-nya gimana nanti untuk maintain. Terus untuk memulainya lagi nih, kan karena shifting lagi dari kuliah ke dunia kerja. Dari dunia kerja balik lagi nih ke kuliah yang nanti banyak nulis, terus banyak lagi diskusi yang lebih ke akademik dibandingkan profesional. Nah itu kan harus nemuin lagi tuh struggle-nya di situ. Dan untuk sistem pendidikannya pasti kan beda di Indonesia sama di luar negeri. Di caseku di Swedia. Kalau misalnya dari aku, struggle yang pertama kali aku temui itu pilih jurusan juga sih. Walaupun kan aku emang dari awalnya kayak tadi aku bilang, aku pengen masuk teknik lingkungan. Teknik lingkungannya pun juga sebenarnya rada bingung sih, mau di ITB atau mau di tempat lain. Di UI kan juga ada. Tapi balik lagi karena tadi aku lebih suka jahimnya juga, terus juga environmentnya sih. Orang-orang pada bilang ITB. Terus ada cutting juga yang di ITB, kayaknya ITB aja. Kan aku harus pilih 2 SBM. Sebenarnya nggak wajib pilih 2, pilih 1 pun boleh. Cuman karena aku berpikirnya nilai aku kan bukan yang paling bagus banget, bukan yang 900, bukan yang 800. Jadi kayaknya agak sulit gitu kalau misalnya pilih cuma 1 doang. Karena kalau nanti nggak masuk aku nggak kuliah dong. Bahkan aku udah sampai bilang ke papa juga, sama aku bilang ke koko, aku lupa iya apa enggak. Tapi aku sampai bilang kalau ini nggak keterima, aku gap year ya. Berarti kemungkinan aku bakalan kuliah ke luar negeri atau enggak ya belajar lagi aja gitu kan, buat persiapin tahun depannya. Jurusan kedua yang aku pilih itu, aku pilih teknik pertambangan dan perminyakan. Sebenarnya kenapa aku pilih itu, karena papa sendiri sih, papa yang pengen, kayak dari awal kokoh juga tuh emang bilang sih kalau bisa ngambil yang dunia minyak-minyak, ya duit lah, apalagi gitu kan kalau bukan duit. Cuman aku sendiri tuh bukan tipikal yang suka mining dan teman-temannya, jadi pasti akan jadi beban. Cuman ya namanya orang tua pengen anaknya masuk situ, jadi aku pikir yaudah itu pilihan kedua. Kalau memang ternyata nanti ended up aku pilihan yang kedua keterima, ya mungkin memang sudah jalan Tuhan dan sesuai dengan keinginan papa. Cuman dalam hati sih sebenarnya tetap pengen yang ke 1, karena aku yang jalanin balik lagi gitu. Jadi kalau nanti ada apa-apa kan gak mungkin papa yang backup buat ngerjain kan tugas-tugasnya. Dan ternyata dapetnya yang ke 1. Terus struggle pas TPB juga banyak. Berangkat dari sekolah yang National Plus, gak pernah belajar Python dan teman-teman. Aku juga udah pernah cerita. Terus gak pernah belajar Gamtek-nya. Walaupun sekarang di sekolahku udah belajar Gamtek, waktu angkatan aku tuh belum. Jadinya sesusah itu. Tapi di balik struggle itu banyak kating-kating yang bantu juga. Terus dari teman kosan juga ternyata S2 arsitek, yang masa iya dia gak paham gambar gitu kan, cara gambar-gambarnya. Jadi walaupun kita menemukan kesulitan, pasti selalu ada jalan yang disediakan sama yang di atas buat mengatasinya. Asal kita berusaha ya, bukan yang udah susah, udah deh biarin aja, nggak lulus, jangan gitu. Kalau kayak gitu ya nggak mungkin bakal dibantu, ya nggak sih kok? Iya, intinya kalau usaha yang dilakuin sama yang pertama-tama tuh niat. Itu aja. Doamu dengan yang di atas atau doa dengan, dari orang tua. Aku setuju banget, karena namanya kesempatan itu kan kita yang buat kan. Maksudnya dari usaha kita, dari niat kita, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Yes, jangan hanya nunggu untuk kesempatan. Karena kesempatan itu nggak datang kalau kalian nggak berbuat. Jadi buatlah kesempatan itu. Tuh. Nah kalau misalnya dari aku kan, aku belum menghadapi dunia perskripsian, persidangan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ternyata udah tingkat akhir, entah tingkat 3, entah tingkat 4 yang udah deket-deket itu, ada pesan atau kata-kata gitu nggak kok yang mau disampaikan sebagai yang udah lulus dan sudah melewati itu semua? Oke, agak berat ya ke skripsi ya. Jadi kalau ke skripsi, yang pasti kalian harus pahamin, kalau nggak salah itu ada 4 chapter. Termasuk yang kelima itu summary kalau nggak salah deh. Jadi dari introduction, terus untuk metodenya, ketiga lupa, keempat itu untuk analysis, dan terakhir untuk summary-nya atau conclusion.
Yang paling terpenting sih harus benar-benar dari awal itu temuin topik yang tepat, research questionnya yang kuat. Ya itu loh, pertanyaan ilmiah kalau nggak salah itu ya di bahasa Indonesianya. Gimana sih caranya yang kuat? Dari pertanyaan ilmiah itu kan nanti kalian bikin judul. Saran dari aku, judul itu kan kurang lebih kayak answer ya. Nanti untuk kalian bikin research questionnya. Kalau bisa dari jawaban itu bisa dibikin pertanyaan 5W1H. Yang pasti sih kalau research question itu biasanya dimulai dengan bagaimana. Kan kalau gimana kan informal ya. Jadi bagaimana bla 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 dengan faktor bla 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 gitu. Jadi kalau misalkan bisa dipertanyakan, tanda kutip dipertanyakan pakai 5W1H tuh biasanya atau mostly bisa jadi topik yang kuat gitu loh. Jadinya nantinya bisa kenapa. Nah, argumen. Kan ada why. Iya. Argumennya itu bisa dikembangkan terus. Jadi apa penyebabnya, kenapa, bagaimana. Nah itu untuk kalian nanti tuh idenya untuk analisisnya kayak gitu. Kayak ada kan S1 belum memulai ke internshipnya, yang mana kalau di pengalamanku internship itu menjadi salah satu syarat untuk kelulusan atau kewajiban. Itu matkul yang harus diambil, matkulnya internship. Kalau bisa dari S1 sebelum selesai kan ngambil untuk internship itu cari yang satu jurusan bukan jurusannya yang kalian ambil, tapi satu jurusan yang kalian mau ambil, either nanti karir atau S2-nya. Membantu nantinya kalau mau apply untuk S2 juga itu nyambung dan sangat kuat untuk kalian bisa diadmit gitu. Terus kalau misalnya pengalaman waktu sidang gimana? Karena kebetulan pas Koko sidang aku juga di dalam, jadi aku sama Papa sama Koko lagi sidang, aku sama Papa di situ duduk, jadi kita sama-sama melihat the real situation pas lagi di sidang. Dan ya sebenarnya kalau kita nggak paham sama materinya, terus benar-benar nggak buat dari awal, jujur bakalan bingung sih, karena pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan-pertanyaan basic yang kayak oh ini cara buat gimana ini bisa terus atau enggak, kenapa ini bisa, enggak banyak salah-salahnya lah yang bisa ditanya-tanya gitu ya. Iya benar sih, kalau untuk sidang tuh ya sidang di skripsi harus ngerti soal materinya sendiri. Jadi jangan pernah joki sih, jadi harus ngertiin banget materinya, mulai dari metodenya, terus tentang topiknya sampai ke analisisnya belakang-belakang dan lain sebagainya. Dan jangan takut untuk ngutarain pendapatnya ke yang jadi pengujinya gitu. Karena mau kalian jawab A, mau kalian jawab B, pasti ada argumennya dari pengujinya. Kalau misalkan untuk lulus enggaknya nggak usah dipikirin duluan, karena terkesannya tuh kayak nggak lulus, banyak banget pressure-nya gitu. Nah terus selama kegiatan kuliah juga kan nggak selalu cuma akademik doang, nggak cuma yang belajar juga, pasti ada organisasi-organisasi IMA, senat, atau enggak unit-unit ya BEM, atau enggak yang kayak interest di olahraga atau di seni atau budaya. Kalau dari perspektif Koko, itu penting nggak sih buat ikut-ikut kayak gitu atau nggak usah aja gitu? Kalau organisasi menurutku penting, karena organisasi itu kan ada dua, ada organisasi sama ada komunitas atau klub. Jadi kalau klub atau komunitas itu untuk menyalurkan hobi. Jadi pentingnya itu untuk nyalurin hobi sih, daripada waktunya habis ke kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau kurang bermakna lah. Jadinya bisa ke club and communities. Jadi ada yang dance bisa dance, ada yang untuk olahraga, ada yang untuk kesenian, banyak. Dan kalau organisasi sendiri itu penting banget. Yang penting kalian pernah join satu organisasi dan di satu event itu pernah menjadi kepala. Itu nggak perlu kepala dari kepala organisasinya, tapi misalkan untuk mimpin satu event itu jadi kepala project divisinya ya atau project manajernya kayak gitu. Dan itu nanti yang bakal bisa kepake banget di CV kalian untuk lanjut apply internship atau karir. Nah kalau dari aku sendiri, pas aku di ITB aku nggak pernah sih ikut-ikutan yang kemahasiswaan kayak KM ITB gitu-gitu, aku belum. Karena waktu pas di ITB itu kita harus magang dulu, sistemnya habis magang kita baru jadi anggotanya. Karena aku pikir magang itu lumayan lama juga, hampir mungkin 6 bulan 9 bulan, jadi aku berpikirnya gak usah ikut. Terus aku juga nanya Koko juga, katanya gak apa-apa kalau misalnya gak ikut. Jadi aku cara mengatasinya itu aku ikut-ikut aja event panitia, kayak misalnya pas ITB ada aku masuk ITB, atau enggak kalian tahu nanti ada Wisjul, ada Wisokto, terus ada juga event-event dari unit misalnya keagamaan atau olahraga.
Kayak kalau misalnya di TPB kan ada TPB Cup kalau misalnya kalian ikut olahraga. Nah, jadi aja staff, entah jadi bendahara, entah jadi mungkin yang publikasi atau desain. Itu kan kalian udah masuk ke organisasi. Cuman emang organisasinya bukan yang jangka panjang, jadi emang per event doang gitu. Tapi at least aktif gitu, nggak harus ikut ke senat dan lain-lain. Jadi sampai sekarang pun aku juga belum ikut. Cuman kalau ada kegiatan-kegiatan yang seasonal yang kayak Wisokto kayak gitu-gitu, itu aku ikut. Terus kalau unik pun juga aku nggak ngambil banyak, karena kalau ngambil banyak pun agak susah. Karena di ITB semua tuh berhubungan dengan kaderisasi. Nah, kaderisasi itu kan juga lama banget. Ada yang 6 bulanan kadang, terus ada yang nggak setahun sih, nggak mungkin sih 6 bulanan. Terus ada juga yang cepat. Cuman kalau misalnya kader itu kan, apalagi pas offline, tiap malam tuh datang-datang terus dari sore sampai malam. Jadi menguras energi lagi. Makanya aku ngambil yang sesuai minat aja. Kalau kayak aku ikut yang voli, karena voli juga kan lintas kakak tingkat, lintas jurusan juga, jadi memperluas link. Terus kalau koko ikutnya basket. Terus kalau misalnya untuk agama, ya kita ikutlah biar nggak sesat banget pas kuliah, karena kan tetap butuh bimbingan juga kan, nggak cuman jasmani tapi kan juga butuh bimbingan rohani, karena balik lagi semua ke mental nggak sih? Udah sih, paling kalau misalnya pilih unit, paling kalau dari aku paling 2 atau enggak 3 sih. Pinter-pinter aja nanti lihat kadernya tuh sesusah banget nggak kadernya. Tapi kalau misalnya kadernya gampang-gampang, harusnya sih nggak apa-apa sih ngambil banyak. Kalau dari PU ada kader gak kok? Unit ada, sama. Kita sama juga. Unit sama organisasi ada. Itu malah satu semester hitungannya, 1 tahun ya. Enggak dong, 6 bulan. 1 1 semester. semester 6 bulan ya. Berarti 1 tahun. Gitu, jadi ada tahunnya. Kalau untuk ikut club and communities, itu untuk nyalurin hobi, kalau bisa sih jangan banyak-banyak, karena nanti nyita waktu untuk kuliahnya. Di pengalamanku awal-awal aja ikutnya 2, terus sama organisasi 1 senat, itu udah nyita waktu banyak banget. Jadi bisa tidur siang 15 menit aja itu udah bagus banget gitu. Sampai akhir-akhir itu cuman 1 klub, malah ballroom, bukan di basket, dan 1 lagi itu senat sendiri. Nah, itu baru, even though sibuk tapi bisa manage lah, baru bisa di manage gitu. Kalau misalkan sebelumnya 2 klub dan 1 organisasi, itu hektik banget, ditambah lagi untuk kuliahnya. Jadi kalau misalnya yang ikut-ikut unit, kalau emang gak mau terikat sama kaderisasi atau sekedar suka main badminton doang, suka main basket doang, ya bareng-bareng aja main gitu kan, gak harus terikat masuk ke dalam unit. Cuman kalau misalnya masuk ke dalam unit juga kan bisa nambah ke CV juga. Terus tiap unit itu kan pasti punya acara masing-masing. Nah, itu bisa dimanfaatin buat kalian aktif kepanitiaan kalau nggak ikut organisasi. Jadi at least seenggaknya pilih salah satu sih, mau 1 organisasi atau 1 unit, biar nggak lulus tuh nggak cuman kayak akademik doang, belajar doang gitu. Jadi walaupun misalnya IP-nya 4 tapi nggak pernah kegiatan organisasi dan lain-lain, kan leadership-nya bakalan dipertanyain nggak sih kok? Iya, kalau misalkan di kerjaan, mostly kalau IP-nya tinggi, apalagi mentok 4 dan nggak ada pengalaman untuk berorganisasi, Kacamata profesional, kita tuh kayak bukan takut sih, cuman sebenarnya tuh bukan takut ya. Jadi kayak ragu, betul, ragu aja, karena nih anak itu berarti belajar terus. nggak ada mau sosialisasi kayak gitu. Bahkan di tempatku sendiri di chamber itu, kita lebih prefer yang IP-nya itu 3 sampai 3,5, tapi ada pengalaman organisasi. Jadi dia bisa ngembangin sendiri, dia ada inisiatifnya, dibandingkan yang cuman belajar-belajar doang. Apalagi yang tadi 4 nggak ada pengalaman organisasi, itu biasanya kita skip. Gitu, bukannya meragukan yang pinter ya, tapi biasanya kalau kayak gitu kan mereka itu terfokus ke akademik. Mungkin itu lebih cocoknya lanjut kali. Ya kayak tadi Koko juga aja jelasin, kalau Koko kan dari perspektif yang udah kerja, udah dari orang yang diinterview dan juga menginterview orang-orang, jadi udah berada di 2 posisi yang berbeda. Pas interview mungkin masih mikir nih, dengan IP segini, pengalaman segini cukup gak, tapi ternyata pas dalam dunia pekerjaan, organisasi itu emang penting gitu loh, karena balik lagi pas kalian kerja kan nggak benar-benar dari awal sampai akhir tiap project selalu sendiri kan, pasti ada banyak sama orang-orang lain. Makanya kenapa itu penting ya Pak ya? Buat organisasi, at least kalian pernah belajar gimana caranya nge-lead orang, gimana caranya berpendapat. Jadinya nggak yang benar-benar pas masuk, oh ya udah gitu, kayak diem aja, kaku aja. Karena soft skill sendiri itu susah
untuk diajarin yang menjadi habit. Kalau misalkan untuk berbahasa dan lain sebagainya, terus gimana cara gunain Microsoft Excel, Microsoft Office dan sebagainya, kalau itu lebih gampang untuk diajarin ketimbang harus bisa nih respect orang kayak gitu. Itu butuh waktu yang lama dibandingkan kayak tadi untuk skill yang bukan soft skill gitu. Ya, setuju banget sih. Kayak kalau misalnya kalian lihat anak-anak yang udah lulus SMA gitu kan, setidaknya mereka tahu basic Microsoft Word lah, tahulah cara gedein fontnya, tahulah cara pilih fontnya, tahulah cara margin spacing. Cuman kan kalau misalnya kita nge-respect orang atau gimana cara kita menjawab pertanyaan, intonasi nada, kan gak mungkin 1-2 hari selesai. Kalaupun kita misalnya udah tahu caranya, buat nerapinnya juga gak segampang itu, dan semuanya tuh butuh konsistensi ya. Iya. Kalau misalnya cuman yang Microsoft atau PowerPoint itu mah bisa gitu dipelajarin, nonton YouTube juga kelar. Tapi kalau yang berhubungan dengan behavior, attitude, tidak semudah itu gitu sih. Iya. So ya, jadi segitu aja video aku sama Koko, cerita-cerita tentang dunia perkuliahan. Semoga memberikan insight yang baru. Mungkin videonya nanti bakalan aku bagi jadi 2 atau bagi 3 karena ini panjang banget. So this is the end of the video. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!